Praktik Coaching Stiana Laswarvianti dan Dian Novitasari dari Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Dian hari ini? Alhamdulillah sehat, ya. Tetap semangat ya, Bu Nana. Ya, kita selalu semangat ya, Bu, di setiap harinya. Oh ya, Bu, gimana? Tadi sudah mengajar. Saya lihat seru sekali. Apakah ada suatu hal yang ingin mungkin di-sharing bersama saya, berbagi bersama saya gitu, Bu? Iya, Bu. Hari ini itu saya ada beberapa permasalahan, Bu. Kebetulan ini kok saya itu masih bingung dengan kondisi kelas saya. Banyak nilai ulangan anak-anak didik saya, kenapa banyak yang belum sesuai dengan KKM. Seperti itu, Bu. Jadi, saya itu bingung bagaimana cara saya berusaha menyampaikan materinya, Bu. Oh, jadi permasalahannya itu karena nilai anak-anak itu banyak yang turun sehingga ada anak yang belum bisa hafal ya huruf. Iya, di situ itu iya betul seperti itu, Bu. Huruf-hurufnya itu masih banyak yang ada yang belum hafal. Kemudian ketika saya beri materi itu banyak yang kurang bisa tersampaikan dengan baik seperti itu, Bu. Jadi dan dengan gitu juga anak-anak itu di dalam kelas itu benar-benar sangat kurang semangat dalam belajar. Kira-kira kalau menurut Bu Nana penyebab anak tidak semangat belajar itu apa ya? Apakah pernah Ibu menggali menanyakan kepada anak gitu, Bu? mungkin kalau menurut saya karena kurangnya konsentrasi di dalam kelas mungkin ya, Bu. Kemudian juga ada siswa, karena tadi ada siswa yang belum bisa baca dengan lancar, otomatis kan akhirnya ketika saya tanyai, dia tidak bisa memahami apa yang saya tanyakan. Seperti itu, Bu. Sepertinya kalau melihat penyebab dari anak-anak tidak bersemangat itu, mungkin Bu Nana bisa melakukan suatu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang menarik begitu. Apakah Bu Nana pernah mencobanya? Oh, iya mungkin ya, Bu. Kalau pakai metode yang menarik mungkin bisa juga ya, Bu. Apa mungkin saya bisa mencobanya dengan beberapa metode seperti metode PBL bagaimana, Bu? Ya, itu bisa, itu sangat bagus sekali kan, problem based learning, guys. Jadi anak itu bisa memecahkan permasalahan. Oh, iya. Kemudian selain itu juga bisa ya, Bu, mungkin kalau saya memakai metode inquiry ya, Bu. Ya, betul sekali. Kan Kan enggak banyak begitu ya, Bu? sekali tuh metode-metode pembelajaran yang bisa Ibu Nana gunakan. Nah, nanti dari itu Ibu Nana bisa refleksikan, dievaluasi kira-kira dari hasil apa yang Ibu coba itu apakah berhasil atau tidak. Itu kan berarti Ibu Nana sudah mengidentifikasi permasalahan kepada anak. Nah, kemudian setelah pernahkah Bu Nana mencoba modul pembelajaran tadi? Bagaimana, Ibu? Pernahkah Bu Nana mencoba pembelajaran tadi dan sudah melihat hasilnya?
Ya, kalau pembelajaran tadi kebetulan kok saya ada beberapa yang sudah dan ada beberapa yang belum, Bu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan itu memang ada kelebihan dan kekurangannya. Ada sesuatu yang bisa saya ambil dari situ. Tetapi itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi, Ibu. Untuk itu maka saya di sini sharing dengan Budian bagaimana kira-kira saya bisa memecahkan masalah ini karena keterbatasan mungkin kemampuan saya ya, mungkin saya rasa saya belum bisa maksimal atau apakah saya yang eh, kurang baik dalam mengajar seperti itu. Apakah Bu Nana pernah sharing ke sama rekan sejawat, kemudian meminta pendapat mereka, begitu Bu? Mungkin dari pengalaman-pengalaman teman yang lain itu bisa memberikan solusi kepada Ibu tentang permasalahan yang ada di kelas. Eh, iya Bu, saya pernah berdiskusi dengan teman-teman sejawat saya. Tapi bisa saya praktekkan. Kemudian teman sejawat saya itu memberikan masukan untuk mencoba untuk menggunakan metode-metode yang baru. Misalkan saya juga menggunakan media-media yang menyenangkan. Contohnya saya menggunakan LCD atau proyektor ya Ibu ya dalam mengajar sehingga anak-anak itu lebih tertarik karena ada gambarnya, ada suaranya, seperti itu Ibu. Nah, nanti setelah Ibu Nana sudah mendapatkan atau sudah pernah melaksanakan model dan banyak tersebut, kan insya Allah nanti ada perubahan yang nampak dari siswa tersebut. Nah, kira-kira menurut Ibu ini capaian target dari sebelum dan sesudah itu apa, Bu? Berapa kira-kira? Kalau dipersenkan. Capaian yang ingin saya inginkan itu sebenarnya ya murid-murid itu bisa belajar dengan menyenangkan Bu, bisa belajar dengan senang, menyenangkan, mereka bisa memahami materi-materi yang saya sampaikan, juga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu Bu. Iya, betul sekali Bu. Kalau sudah tercipta seperti itu, maka insya Allah akan timbul pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya, sehingga tercipta juga kondisi kelas yang ideal. Nah, karena Ya. menurut Ibu sendiri bagaimana sih kelas yang ideal dan menyenangkan itu? Menurut saya kelas yang ideal dan menarik itu adalah di situ murid-muridnya itu semangat Bu, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi di situ mereka tidak merasa bosan. Akhirnya timbullah untuk dari dalam diri itu bagaimana anak itu pengen menguasai materi tersebut, ingin tahu apa yang lebih banyak. Dan selain itu juga dari kegiatan-kegiatan itu murid-murid bisa secara langsung mengikuti pembelajaran dengan praktek-praktek, dengan melihat lingkungan sekitar, supaya anak itu tidak hanya duduk di dalam kelas saja Bu, karena kan mungkin kalau saya hanya menggunakan metode ceramah, hanya menggunakan apa saya suruh untuk menulis saja di dalam kelas, mungkin mereka lama-lama seperti yang kemarin saya lakukan, mereka akan lama-lama jenuh ya Bu, jadi mereka bosan. Kalau bisa ya saya ingin memakai media-media yang menarik sehingga murid-murid saya itu tidak cepat bosan, seperti itu Bu. Betul sekali Buna, tadi Buna itu kan sudah menjabarkan tentang rencananya. Nah, terus setelah rencana maka akan ada tanggung jawab, ya. Tanggung jawab. Kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut,
apa komitmen Ibu untuk memenuhi tanggung jawab. Misal tadi Ibu kan sudah mengatakan bahwa menggunakan metode drama, PDL, terus menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran Jadi ini saya berlanjut? komitmen saya ingin menggunakan, nah itu tadi Bu, mencoba menggunakan media-media atau metode-metode pembelajaran yang menarik bagi siswa supaya anak-anak itu lebih bersemangat lagi dalam belajar. Kemudian karena tadi saya sudah mengatakan saya mencoba tidak hanya ceramah saja ya Ibu ya, tadi sudah menggunakan beberapa metode atau maksudnya setiap pembelajaran saya gonta-ganti metodenya seperti itu ya Bu. Dan ketika saya juga bisa membuat media pembelajaran yang saya buat dengan menggunakan Canva. Di situ kan kalau menggunakan Canva kan akan lebih berwarna, lebih menarik, bisa bergoyang-goyang seperti itu ya Bu. Di situ saya menampilkannya lewat eh, proyektor seperti itu. Juga di dalam pembelajaran juga saya ingin menggunakan atau anak-anak itu berkarya dengan beberapa benda-benda mungkin sebenarnya benda bekas tetapi masih bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang bisa bernilai untuk anak-anak tersebut dan tentunya berguna. Dan selain itu saya juga ingin menggunakan LKPD yang di situ di sana anak-anak bisa langsung mengerjakannya di situ sehingga tidak kebingungan lagi menulisnya kembali karena kebanyakan menulis juga menyita waktu, dua tenaga Ibu. Jadi kalau kita pakai LKPD otomatis anak itu lebih mudah dalam mengerjakannya dan lebih paham. Seperti itu Ibu. Betul sekali, Mbak. Jadi karena permasalahan ada anak yang tidak semangat dalam belajar, ya, tentu saja dengan model pembelajaran serta metode yang dimana laksanakan itu semoga saja bisa berhasil. Nah, pertanyaan saya ini yang terakhir, kira-kira dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut siapa dan apa saja yang Bu Nana butuhkan untuk melaksanakan komitmen? Otomatis siapa yang saya butuhkan itu adalah yang pasti seperti ibu sebagai teman sejawat saya, apa seperti kepala sekolah saya, kemudian apa dan orang tua itu juga saya perlukan dalam membantu dalam proses pembelajaran itu. Sekali, Bu. Semoga Ya. apa yang Bu Nana utarakan, ya, permasalahan yang Bu Nana utarakan hari ini memberikan solusi bagi Bu Nana karena sesungguhnya saya ini hanya sebagai pendengar dan pemberi solusi, ya. Semua itu nanti pengisian kelas dan pembelajaran dalam kelas itu adalah apa namanya kuasa dari Ibu Nana sendiri selaku guru. Saya doakan Bu Nana ini tentu saja guru yang sangat hebat sehingga Bu Nana pastinya bisa. Gitu. Ya, terima kasih Ibu. Semoga saya bisa lebih baik lagi menjadi guru yang baik sehingga saya membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Pastinya sangat bermanfaat dan bernilai di hati siswa seperti itu ya Bu. Amin. Ya, terima kasih Nana. Silakan dilanjutkan ke pembelajaran berikutnya, ya. Ya, terima kasih juga ya Bundian karena sharing hari ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Jadi insya Allah saya akan melaksanakan apa yang Bundian berikan kepada saya. Begitu ya Bu, terima kasih sekali. Semoga kita semua selalu sehat ya Ibu. Insya Allah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wabarakatuh.
Gantian. Selamat siang Bu Nana. Selamat siang Bu Dian. Ada apa ya Ibu? Kok saya Ya, lihat sepertinya Ibu Dian ada perlu dengan saya. Bagaimana Bu Dian? Apakah ada yang bisa saya bantu? ya, ini Ibu kira-kira punya waktu luang apa tidak ya? Ya Bu, ini Alhamdulillah ini masih agak slow, ada waktu luang. Ada apa ya Ibu? Ini Bu, saya itu mau sharing tentang pembelajaran di kelas. Ya. Kemudian bagaimana Bu? Gini, Ada apa dengan pembelajarannya di kelas Ibu? ya, jadi gini, saya ini kan masih mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu. Nah, kebetulan Oh ya. ada tugas tentang RPP berdiferensiasi. Padahal itu kan mengampu di kelas Nah, 6, ya. Nah, saja kelas 6 itu ya. kan masih kurikulum 13, Bu. Jadi masalah Oke. walaupun saya sudah melaksanakan tahapan-tahapan pada RPP berdiferensiasi, tapi saya merasa belum menguasai dan belum puas, Bu. Menurut Ibu bagaimana? Oh gitu. Jadi kalau begitu kira-kira Budian sendiri bisa tidak meraba-raba penyebab dari Ibu Dian belum menguasai atau belum berhasil dalam pembelajaran diferensiasi itu kira-kira apa ya yang Budian lakukan? Iya, Bu. Yang saya rasa itu karena saya itu masih di kurikulum 13, ketika masuk di kurikulum merdeka, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu kan saya harus memetakan kondisi anak, bakat anak, gaya belajar mereka seperti itu. Nah, yang dimana kurikulum 13 itu memang anak itu sudah terbiasa berkolaborasi, bekerja sama, namun untuk mengerjakan tugas atau soal sesuai dengan bakat minat mereka itu mereka belum terbiasa Ibu. Dan tentu saja selain itu saya sendiri pun masih beradaptasi dengan bahan ajarnya, model pembelajarannya, serta penilaiannya itu loh Bu. Itu yang menjadi masalah bagi saya. Oh ya. Eh Tadi kalau boleh saya tahu Ibu, tadi kan Ibu Dian sudah mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena tadi terkait dengan kurikulum ya, keperbedaan kurikulum. Lah, kira-kira eh, dari kegiatan itu berapa persenkah Ibu target keberhasilan Ibu kemarin ini yang sudah Ibu lakukan? Berapa persen kira-kira? Kemarin itu karena masih pertama kali, tentu saja mungkin masih ada di kisaran 60% Ibu. Ya, saya sih tetap berharap saya tentu akan belajar. Ya, bagus Bu kalau mau terus belajar ya Ibu ya. Kemudian Ibu, eh, kira-kira dari 60% tersebut berarti kan Ibu merasa bahwa 40% masih belum berhasil ya. Eh, Kira-kira untuk mencapai target yang Ibu inginkan, kira-kira rencana apa yang akan Bu Dian lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi itu berjalan dengan baik, Ibu? Mungkin pertama, selain saya ini tentu saja kan sudah ini ya proses berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan ibu sendiri. Terus yang kedua, karena kelas 1, 2, 4, 5 sudah kurikulum merdeka, mungkin saya akan belajar kepada guru yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Yang ketiga, mungkin saya akan mencari media atau bahan ajar, terutama mungkin di PMM Ibu, karena saya sempat membaca ada modul-modul tentang berdiferensiasi itu sendiri. Dan selanjutnya mungkin
saya bisa lihat video di YouTube seperti apa sih yang membuat saya penasaran itu karena tentang penilaiannya bagaimana itu yang karena setiap anak itu kan beda-beda gaya belajarnya ya Bu. Ada yang Ya, betul. apa audio dengan visual, ada yang kinestetik. Jadi saya harus tahu ini sih seperti apa seperti itu biar saya lebih paham. Lah kira-kira Ibu dari tadi kan Ibu tadi sudah mempelajari ada beberapa gaya belajar siswa ya Ibu ya. Kira-kira dari hal tersebut apa yang nantinya akan Ibu lakukan untuk mengetahui gaya belajar setiap anak? Kan tadi Ibu Dian juga sudah menjelaskan bahwa gaya belajar setiap anak itu kan pasti berbeda-beda. Kemudian sekarang di sini saya akan bertanya, kira-kira apa yang akan Bu Dian lakukan untuk mengetahui gaya belajar mereka, Ibu? Tentu saja sebelum saya menentukan gaya belajar mereka itu, murid-murid itu saya tanya satu persatu ya dengan pertanyaan pemantik misal. Kira-kira di sini yang suka menonton atau video pembelajaran siapa? Nanti kan mereka apa namanya angkat tangan ya. Terus berikutnya yang suka membaca siapa, yang suka praktikum siapa. Bentar Ibu, sebentar ya. Halo? Ya Bu, tadi ya lanjut Bu. Oh iya. Yeah. Nah, tadi itu setelah menganalisa atau mengidentifikasi anak dengan gaya belajarnya, saya menentukan pembagian daripada gaya belajar tersebut. Nah, yang saya ini kan tidak semua anak itu imbang ya Bu dalam misal ada yang suka menonton video, berarti ada yang suka misalnya visualnya, ada yang suka praktek, ada yang suka membaca. Nah, itu pembagian itu tidak imbang Ibu, kebanyakan banyak anak yang mungkin suka melihat, kurang mendengar. Nah, itu yang ingin saya tahu bagaimana sih cara biar mengatasi masalah-masalah seperti ini, Ibu. Oh, berarti kalau seperti itu memang kalau kita bertanya secara langsung ya Ibu, kemungkinan kita memang mendapatkan jawaban yang tidak seimbang. Kenapa? Karena itu kan kadang anak-anak itu ketika menjawab secara langsung itu ada yang terpengaruh terhadap jawaban dari teman-temannya. Kalau menurut saya, Ibu, saya bisa memberikan saran. Mungkin Ibu bisa memberikan tes tertulis saja. Tes tertulis itu tentang yang berisi tentang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu lebih condong ke gaya belajar yang mereka inginkan. Dari situ Ibu Dian bisa memilih mana yang suka menggambar atau tadi ada yang hanya menulis atau seperti apa seperti itu Bu. Jadi kan Ibu bisa memilah-milah tanpa anak-anak itu terpengaruh dengan teman-teman yang lainnya. Karena kalau kita bertanya secara langsung kadang-kadang siapa yang suka video? Nanti teman-temannya ada yang saya yang tadinya cuma anteng nanti ikut saya. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka saling terpengaruh dan akhirnya juga mempengaruhi hasil dari apa yang kita inginkan. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali masukan dari Ibu. Nanti akan saya jadikan bahan refleksi, ya. Tentu saja itu suatu yang penting buat saya untuk kedepannya menentukan belajar anak itu saya akan menggunakan usul dari Ibu. Kemudian ini Bu, anak-anak itu kan karena kemarin saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi, mereka itu jadi banyak bertanya, maksudnya Bu ini kenapa mereka itu merasa kayak kesulitan atau kaget gitu loh. Ini kok seperti ini Bu, tidak seperti biasanya. Nah itu saya sudah memberikan penjelasan, namun karena mereka mungkin belum terlalu paham ya. Jadi ya itu salah satu suatu hal yang mungkin akan saya berikan pemahaman kepada anak-anak lagi.
Iya. Iya, bagus sekali Ibu Dian atas yang Ibu rencanakan tadi ya. Semoga itu bisa tercapai dan bisa terrealisasi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah mulai mau dikembangkan kembali ya. Sehingga dengan itu Ibu bisa mencapai target yang diinginkan oleh Ibu Dian. Kemudian berbicara dengan target ya Ibu Dian, yang tadi itu tentu untuk mencapai itu kan kita memiliki sebuah tanggung jawab. Iya, betul ya Bu. Tanggung jawab itu harus kita laksanakan. Dan dalam melaksanakan rencana tersebut, kira-kira apa ya komitmen yang ingin Ibu Dian lakukan, dan kira-kira eh, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut Ibu. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa saya memiliki berupaya untuk mencari atau menggali sumber atau bahan ajar itu melalui media-media lain, selain media saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selain itu tentu saja saya akan berkomitmen untuk jika saya sudah mengetahui suatu hal, mungkin saya akan aktif ataupun menjadi bagian dari komunitas praktisi itu sendiri, ya, karena tentu kedepannya itu kelas 3 dan kelas 6 itu akan gitu Bu. Kemudian kalau siapa dan apa saja yang saya butuhkan, tentu saja ya saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri dalam hal seperti ini. Tentu saja saya membutuhkan ibu sebagai kepala sekolah saya, kemudian rekan sejawat saya, ya, dan mungkin saya akan menanyakan kepada rekan-rekan yang sudah memiliki pemahaman yang lebih daripada saya, memudahkan untuk saya memahami dan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik dan dengan mudah dipahami oleh anak. Oh iya. Akan menjadi bekal bagi saya ke depan jika sudah masuk pada kurikulum Merdeka itu sendiri, Ibu. Oh iya. Kemudian kira-kira dukungan apa ya Ibu yang Ibu butuhkan atau dibutuhkan Ibu untuk melakukan beberapa komitmen tadi ya Bu? Kira-kira apa yang lainnya itu? Ya, tentu saja yang kalau komitmen itu kan seperti yang tadi itu, biar kegiatan ini bisa berjalan lancar, dukungan yang saya butuhkan tentu saja ya saya sendiri yang mau belajar, kemudian peserta didik saya yang saya ajak untuk belajar bersama, serta saya pun selalu membutuhkan masukan atau kolaborasi dari teman-teman. Tercapaian dari yang tadi 60% itu bisa berubah menjadi 90%, bahkan 100%. Oh iya, bagus Bu. Baiklah kalau begitu, karena tadi Bu Dian sudah menginginkan target seberapanya dan sudah mencari solusi kira-kira apa yang mau dilakukan selanjutnya. Semoga semua rencana yang Ibu rencanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu dapat tercapai dan dapat lancar dilaksanakan sehingga dapat menjadi pembelajaran yang bermakna untuk siswa-siswa di kelasnya Bu Dian ya Bu. Terima kasih Bu Nana atas bantuan serta masukan yang sangat membangun untuk saya. Semoga masukan dan motivasi membangun dari Ibu itu bisa membawa perubahan pada diri saya sendiri sehingga apa yang ingin saya capai itu bisa terlaksana. Terima kasih Bu. Iya Ibu, kalau begitu semoga berhasil ya Bu Dian ya Ibu. Siap. Bu Nana, terima kasih atas waktunya. Saya udah dulu karena mau lanjutkan kelas berikutnya. Ya Bu, sama-sama. Bu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri kucing, praktik kucing.
kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.